semuanya, bertemu lagi dengan saya Nadila Feranti. Untuk di video kali ini, saya akan membahas tentang teori feminisme. Apa sih itu teori feminisme? Teori feminisme dalam sastra adalah teori yang dilihat dari status tokoh, terutama tokoh perempuan dalam karya fiksi. Tokoh perempuan tidak hanya sebagai objek. Teori feminisme muncul di latar belakangi dengan adanya gerakan kesamaan gender antara laki-laki dengan perempuan di abad ke-18 yang dikenal dengan gerakan feminisme. Gerakan feminisme ini masuk ke dalam aspek koreksi budaya karena kecenderungan budaya laki-laki yang bekerja. Di dalam cerpen, roman, dan novel, kebanyakan perempuan menjadi objek dan tidak menutupi kemungkinan menjadi korban dalam alur cerita, sehingga teori feminisme bisa menjadi alat bedah dalam karya sastra untuk berfokus kepada kesamaan gender yang terjadi. Baiklah, agar lebih paham, saya akan memberikan contoh mengkaji sebuah karya sastra menggunakan teori feminisme. Baiklah, saya akan mengkaji sebuah film yang berjudul Erin Brockovich. Dari puluhan film biografi menarik yang diproduksi Hollywood, 15 tahun lalu dirilis Erin Brockovich. Film ini menuturkan kisah seorang wanita yang tak memiliki latar pendidikan formal di bidang hukum, tetapi sanggup memenangkan kasus sekitar 4,4 triliun. Film arahan sutradara Steven Soderbergh ini dibintangi oleh Julia Roberts dengan skenario yang ditulis Susanna Grant. Cerita film yang berlatar pada 1993, Erin Brockovich, single mother dari 3 anak, harus berjuang tiap hari karena tak memiliki pekerjaan. Langkah pertama Erin masuk ke dunia hukum mungkin tak pernah terlintas di benaknya. Menjadi korban tabrakan lalu lintas, Erin meminta bantuan pengacara Ed Masry atau Albert Finney untuk menuntut dokter yang meledak-ledak di pengadilan. Kasus Erin tak dimenangkan. Hingga suatu hari Ed kaget melihat Erin di kantornya dan meminta pekerjaan. Karena kasihan, ia memberinya tugas untuk pekerjaan kecil. Erin terkejut saat memeriksa dokumen kasus real estate perusahaan Pacific Gas dan Electronic atau PG&E Hinckley di California yang ingin membeli rumah pendidikan bernama Donna Jensen. Donna ternyata mengidap kanker dan riwayat kesehatannya sangat buruk. Ketika mengunjungi kediamannya, Erin menemukan fakta lain yang bahwa air di kawasan tersebut sudah terkontaminasi arsinogenik, hexavalent chromium karena limbah PG&E. Berbekal keingintahuan dan ketulusan untuk membantu, Erin menggali lebih dalam kasus tersebut dengan mengunjungi tiap rumah warga yang terkena dampak langsung. Dengan sabar, ia menemukan informasi sedikit demi sedikit, mengorbankan waktunya untuk 3 anak tersayang demi tujuan yang lebih besar. Erin Brockovich merupakan film yang menyentuh, mengharukan, sekaligus memberi motivasi bahwa kerja keras selalu akan terbayar jika bekerja dengan hati. Tanpa gelar ijazah, Erin memang sangat direndahkan, tetapi ia melakukan hal yang jauh lebih berguna dari pengacara top lulusan universitas bergengsi di film tersebut. Let's be honest here. $20 million is more money than these people have ever dreamed of. Oh, see, now that pisses me off.
First of all, since the demur, we have more than 400 plaintiffs, and let's be honest, we all know there are more out there. They may not be the most sophisticated people, but they do know how to divide, and $20 million isn't shit when you split it between them. Aaron. Second of all, these people don't dream about being rich. They dream about being able to watch their kids swim in a pool without worrying that they'll have to have a hysterectomy at the age of 20, like Rosa Diaz, a client of ours, or have their spine deteriorate like Stan Bloom, another client of ours. Baiklah, itu saja pembahasan saya mengenai teori feminisme. Semoga bermanfaat. Dadah semuanya.